Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat semua. Kembali kita berjumpa pada hari ini. Kita telah memasuki pembelajaran 3 tema 2 sub tema 3. Namun sebelumnya kita membaca doa dulu, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik. Untuk itu marilah kita membaca doa. Doa mulai. Selesai. Nah, anak hebat semua, pada pertemuan kali ini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu yang pertama adalah setelah menyimak materi ini, Anda sekalian diharapkan mampu menuliskan cara pelestarian tumbuhan dan hewan dengan tepat. Dan yang kedua adalah Anda sekalian diharapkan mampu menuliskan informasi penting pada peta pikiran dengan tepat. Kita simak video berikut ini. Materi kita hari ini adalah pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Anda sekalian lihat ini gambar apa ya? Ini gambar bunga rafflesia. Bunga rafflesia itu adalah bunga bangkai, biasa juga disebut dengan bunga raksasa ya. Tumbuhan bunga raksasa ini memiliki mahkota berwarna merah seperti yang Anda lihat ini. Dan ini ternyata mengeluarkan bau busuk loh. Ya. Nah, makanya sering disebut dengan bunga bangkai. Karena baunya ya bangkai. Nah, ini untuk apa? Untuk mengundang hewan penyerbuk. Jadi ada jenis hewan yang memang suka bangkai. Ya. Nah, itu untuk membantu penyerbukannya mereka. Membantu penyerbukan dari bunga bangkai ini. Ya. Dan ini bunga rafflesia ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tumbuh loh. Sama seperti manusia butuh waktu 9 bulan. Nah, dan masa bekar bunga itu hanya 5-7 hari. Jadi posisi seperti ini tuh berlangsung singkat ya. Dan ini termasuk tumbuhan yang dilindungi ya, tumbuhan yang dilindungi. Dan ini perlu upaya pelestariannya. Ada upaya-upaya yang mesti kita lakukan untuk melestarikan bunga ini. Untuk selanjutnya kita pindah ke hewan. Anda sekalian, ini gambar apa ya? Gambar orang hutan ya. Orang hutan ini populasinya saat ini semakin menurun. Nah, di populasinya ini, habitatnya ini adalah di hutan, dan hutannya itu sudah berubah fungsi. Hutan-hutan ditebangi, di mereka populasi dari orang hutan ini terus berkurang. Hewan selanjutnya, ini adalah hewan yang paling besar badannya ya, gajah. Ini gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya juga terus menurun. Kenapa hewan ini terus menurun ya populasinya? Karena dia suka diburu, dan berubahnya fungsi hutan sebagai permukiman dan perkebunan ya. Dan dulunya kawasannya, habitatnya ini ditebangi, dijadikan sebagai lahan perkebunan atau pemukiman. Nah, itulah beberapa tumbuhan dan hewan yang perlu kita lestarikan. Nah, tantangan Anda sekalian hari ini adalah coba Anda berpikir, apa sih upaya-upaya yang dilakukan untuk melestarikan tumbuhan dan hewan langka tersebut? Ya, jadi kata melestarikan ini artinya supaya mereka tidak punah, ya, supaya mereka tidak habis. Nah, Kak Syarif tadi sudah jelaskan bahwa
jenis tumbuhan dan hewan tersebut semakin menurun. Jadi Ananda sekalian silahkan berpikir apa kira-kira upaya atau usaha yang dilakukan supaya hewan tersebut tidak punah atau untuk melestarikan tumbuhan dan hewan langka tersebut. Coba Ananda berpikir ya. Nah, silahkan tuliskan jawabannya di sini ya. Untuk materi selanjutnya, menuliskan informasi penting ini sudah berulang kali. Mengapa berulang kali? Karena memang kita dituntut untuk mampu menanggapi sebuah bacaan. Kita diharapkan mampu untuk berliterasi. Nah, berbicara tentang untuk memahami sebuah bacaan, seperti yang Kak Syarif pernah ajarkan, bahwa dengan bantuan kata tanya kita bisa lebih memahami dari suatu bacaan. Misalnya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Jadi dengan bantuan kata tanya tersebut kita bisa lebih mendalami, lebih memahami dari sebuah makna dari bacaan. Nah, Kak Syarif di sini sudah sediakan ada 3 bacaan. Ya, ada 3 bacaan di sini yang Ananda sekalian nantinya menemukan informasi penting di dalamnya. Ini terkait dengan bacaannya adalah Sang Saka Merah Putih. Ya. Nah, kita masih berada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Ya. Kita membahas tentang Sang Saka Merah Putih. Sang Saka Merah Putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Jadi bendera merah putih itu terkadang disebut sebagai Sang Saka Merah Putih atau dwi warna. Dwi artinya 2 ya, 2 warna. Ya, merah putih. Tentu pemilihan warna itu tidak sembarang. Ya. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Ya. Merah itu melambangkan tubuh manusia, sedangkan putihnya itu melambangkan jiwa manusia. Jadi jiwa dan raganya, ya. Jiwa dan tubuh itu tidak berpisah ya. Nah, nanti ketika seseorang meninggal baru berpisah. Makanya ketika seseorang meninggal itu naik bendera, biasanya dipasang bendera warna putih. Artinya jiwanya sudah berpisah dengan raganya, ya. Dan keduanya itu sangat memiliki arti penting dan saling melengkapi. Jadi bendera merah putih itu kedua warna itu sangat penting dan saling melengkapi. Ya, berbeda artinya ketika misalnya warna merah sendirian, warna putih sendirian, ya. Paragraf kedua, bendera pusaka itu dijahit atau dibuat oleh Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati itu adalah istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Ya, 1 tahun sebelum kemerdekaan. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm kali 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan. Dan saat ini itu yang sering dikibarkan yang 17 Agustus kemarin itu duplikat ya, duplikat. Nah, karena usianya sudah tua, Sang Saka Merah Putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm kali 200 cm, lebih besar dari bendera aslinya ya. Ya, lebih besar dari bendera aslinya. Nah, bagaimana kita supaya bisa memahami bacaan ini, supaya kita tidak terkesan cuma membaca sekilas seperti membaca novel? Nah, ada langkah-langkahnya, yaitu dengan menggunakan kata tanya. Supaya menarik, kita kemas atau kita tulis dalam bentuk
diagram, atau peta pikiran seperti ini. Nah, kita akan mengetahui tentang sang saka merah putih. Coba Ananda membuat pertanyaan apa dan jawab di kolom ini. Jangan cuma pertanyaan ya, tapi jawab juga di kolom ini. Ya. Nah, di sini juga mengapa yang sesuai dengan teks yang Kak Sari bacakan tadi. Ya, mengapa titik-titik, karena titik-titik. Tuliskan di sini. Siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Silakan Ananda sekalian menuliskan informasi penting yang Ananda sekalian temukan di teks bacaan tadi. Ya, mudah kan pelajaran hari ini? Ya, saya rasa Ananda sekalian tidak susah atau tidak sulit untuk menaklukkan tantangan kita hari ini. Nah, demikian, tetap semangat ya. Oke, demikian yang Kak Sari bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Ananda hebat semua.